Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Nabi Isa aidan kelawan maning. Ad-dunya talibatun wa matlubatun. Ad-dunya utawi dunya talibatun iku anak kalae perkara kang gegulat, mengejar. Jadi dunia itu ada kalanya datang sendiri, ada kalanya dikejar. Ada kalanya datang sendiri, ada kalanya dicari-cari. Ya, ada kalanya datang sendiri, ada kalanya dicari-cari. Fatalibul akhirati maka utawi wong kang ngejar akhirat, luruh akhirat, maksudnya ngejar akhirat. Kalau orientasinya akhirat, akhirat itu tadi disederhanakan pengertiannya adalah memberikan rahmat seluas-luasnya, berpengetahuan selebar-lebarnya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Jadi kalau orang orientasinya adalah kepuasan, memberikan kenyamanan kepada orang lain seluas-luasnya, atau keilmuan seluas-luasnya, dunia datang sendiri sudah. Dunia datang sendiri. Kalau kita ilustrasikan gitu aja. Kayak orang luar negeri, mereka kerja itu untuk kepuasan, memberikan pelayanan sebaik-baiknya, meskipun pangkatnya cuma CS alias cleaning service, misalkan OB sekalipun, oke lah, yang penting saya punya kemampuan segini, saya ingin memberikan sumbangan untuk kemanusiaan, ya apa yang saya bisa. Itu dunia datang sendiri. Dunia datang sendiri. Meskipun pangkatnya CS, ya dia akan menemukan inovasi-inovasi bagaimana cara membersihkan yang inovatif, yang efektif, efisien. Dia akan bisa menemukan cara. Tapi kalau orang demi dunia, kerja demi yang penting dapat duit, tidak akan menemukan inovasi. Tidak akan menemukan inovasi, ya hanya rezekinya cuma segitu-gitu saja. Sudah tiwas kerjanya, sudah gedebegan, rasanya capek, menyakitkan, hasilnya ya cuma segitu-gitu saja. Tapi orang luar negeri demi kepuasan orang banyak, maka rezeki datang sendiri. Dunia datang sendiri, takluk. Apalagi kalau kelasnya para orang-orang soleh, ya aulia atau gimana. Jadi orientasi kerja saja itu sudah beda antara orang yang orientasinya keilmuan, pengalaman, memberi kepuasan seluas-luasnya, dengan orang yang penting dapat duit, itu beda. Dunia ada kalanya mengejar, ada kalanya dikejar. Orang yang targetnya mengejar akhirat, artinya kepuasan keilmuan, kepuasan memberikan rahmat seluas-luasnya, ikut tatlubu mengejar huing talibul akhirat, ad-dunya opo, dunia sudahlah. Konsepnya seperti itu. Konsepnya seperti itu. Pintar masak, wah, bukan asal-asalan masak. Sekarang dia diangkat jadi bagian apa gitu kan, di perusahaan, jadi chef, jadi apa. Hatta yastakmila, sehingga amrih nyempurnaaken, sapa talib fiha ing dalam dunia, rizqahu ing rezekine talib. Jadi orang itu kalau rezekinya sudah habis, stok jatah rezekinya sudah habis, ya sudah nggak ada hidup, alias mati sudah. Selama ada hidup, di situ masih ada rezeki, ada hidup, ada ono urip, ono rezeki, ana urip, ana intip, ana urip, ana intip. Selama di situ ada hidup, ada rezeki. Sampai orang itu mati, ya memang jatah rezekinya sudah habis.
meskipun rumahnya gedong, meskipun kendaraannya mewah, ya itu bukan rezekinya berarti. Ar-rizqu indal qaumi ma bihin tufi wa qila la bal ma mulik wa matubi. Kata Jauharat Tauhid kan, yang namanya rizki menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah itulah apa yang digunakan secara benar, yang telah sesuatu yang dimanfaatkan. Punya baju dipakai, ya itulah rezekinya. Rezekinya kita memakai baju, ada baju yang kita pakai, itu berarti rezeki. Ada nasi kita makan, ya rezeki berarti. Kalau punya nasi belum dimakan, belum jadi rezeki. Belum jadi rezeki. Bisa jadi nanti ditumpahkan kucing atau ada yang ngambil, kita nggak tahu. Nah, bukan rezeki kita, misalkan hatta yastakmilah, sehingga amrih nyempurna akan sapa talib fihain dalam dunia rizqahu ing rezekine talib. Wa talibud dunya utawi wong kang gegulat dunia, artinya mengejar dunia yang penting untuk kepentingan pribadi dan hawa nafsunya saja. Dia kerja ya semata-mata untuk kepentingan hawa nafsunya saja, sudah eksploitasi untuk kepentingan pribadinya saja, nafsu ambisinya saja. Tatlubu iku mengejar alias menuntut ing talibud dunya al akhiratu akhirat. Hatta yaji'a sehingga teko al mautu kematian. Fayakhudhu nuli ngalap maut bi unuqihi ing guluwe talibud dunya. Wa qala dawu sapa Musa bin Yasar, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha satuhuna Gusti Allah azza wa jalla lam yakhluq, iku ora mencipta sapa Allah khalqan ing siji makhluk abghadha kang paling disengiti ilaihi maring Gusti Allah, tidak ada yang lebih dibenci minat dunia tinimbang dunia. Wa inna bulan setuhune kelakuan dan sungguh urusannya mungzu khalaqa awit mencipta sapa Allah, awit menciptaha ing dunia, lam yang zur ora tau niteni sapa Allah, tidak memandang dengan pandangan kagum lah maksudnya. Lam yang zur ora memandang sapa Allah dengan pandangan kagum, tentu Allah maha mengurus kan. Qayyumus samawati wal ard, tentu mengurus ya, tentu melihat. Tapi dalam arti di sini pandangan ketakjuban. Allah tidak memandang dunia dengan pandangan takjub ilaiha maring dunia. Ya biasa-biasa saja. Wa ruya diriwayatkeun apa ana Sulaiman bin Daud apa setuhune Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wasallam, marra iku liwat sapa Nabi Sulaiman lewat fi mauqibihi ing dalam iring-iringan atau rombongannya Nabi Sulaiman. Wa tayru hanik utawi manuk tudhillu iku ngaubi apa tayr hu ing Nabi Sulaiman. Waduh, saking elitnya. Jadi tidak kepanasan. Wal jinnu hale utawi jin, wal insulan menungso an yaminihi iku ing dalam sebelah kanane Nabi Sulaiman, wa shimalihi lan sebelah kiri Nabi Sulaiman. Jadi iring-iringan konvoi besar. Qala ngucap sapa Sulaiman, sapa ini siapa? Rawi Musa bin Yasar. Sapa Musa bin Yasar? Famarra nuli liwat sapa Nabi Sulaiman bi abidin, ketemu kelawan wong ahli ibadah. Ada orang yang tekun ibadah saja min Bani Israil, saking golongan Bani Israil. Faqala nuli ngucap sapa abid, wallahi demi Allah yabna Daud dahe putra Daud, laqad ata yakti teman-teman maringi ka ing Tuhan Allahu subhanallah, Allah maringi, Allah memberikan pada engkau mulkan ing kerajaan aziman kang agung, anugerah yang hebat yang luar biasa. Qala dawu sapa Nabi Sulaiman, ucap sapa Musa bin Yasar, fasami nuli krungu Sulaiman sapa Nabi Sulaiman. Wa qala lan dawu sapa Nabi Sulaiman, la tasbihatun yaktine utawi tasbih sepisan, tasbih yang betul-betul tasbih. La tasbihatun yaktine utawi tasbih siji fi sahifati mukminin ing dalam buku catatan
amane wong mukmin khairun iku luwih bagus himati nimbang aset harta bukti kang diparingi ibnu kang diparingaken apa ma diparingaken Ibnu Dawud ing putra Dawud, lebih baik dari kerajaan yang diberikan kepada putra Dawud. Fa inna ma karna setuhune perkara yakni kekayaan uktia kang diparingaken apa ma Ibnu Dawud ing putra Dawud yadhabu iku ilang apa ma, entah dianya yang pergi duluan atau kitanya yang mati duluan. Wa tasbihatu hale utawi tasbih sepisan tabqa iku awet apa tasbihah. Loh, jadi tasbih itu di sini adalah tentu saja bukan hanya sekedar yang di mulut. Tasbih yang awet abadi itu adalah tasbih yang diiringi dengan fikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, orang yang senantiasa berzikir, ingat, mengenang akan Tuhan di waktu manapun, di waktu apapun. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, kan keadaan berdiri maupun keadaan duduk, dalam kondisi apapun ingat Tuhan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bukan hanya sekedar ingat tapi juga bertafakur tentang apa yang Allah ciptakan, tentang langit, tentang bumi. Itulah yang menumbuhkan perasaan takzim tasbih yang sebenarnya. Apa yang Allah ciptakan pas semua, masya Allah, ini benar-benar Allah itu arsitek dari segala arsitek, profesor dari segala profesor, ilmuannya itu nggak bisa dibandingkan ilmuwan situ sih. Kok bisa ya bentuknya bumi seperti ini, kadar daratannya sekian, kadar airnya sekian, ukuran gravitasinya begini, loh ada satelitnya berupa bulan, ini pas semua, letak posisi bumi tidak terlalu jauh dari matahari, tidak terlalu dekat dari matahari, maksudnya tidak terlalu jauh seperti planet Pluto atau Saturnus, Uranus, Neptunus, tidak sejauh itu, tapi tidak dekat seperti planet Merkurius. Nah ini tentu masya Allah tuh ya, pas semua. Allah menciptakan tubuh manusia ya pas semua, itu pas kabeh. Allah menciptakan cacing tanpa tangan, tanpa kaki, ya pas semua. Tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa mata, tanpa hidung. Cacing itu kan, cacing. Kenapa tubuhnya tidak sama dengan manusia? Ya memang pasnya sudah begitu. Diteliti, iya ya, kenapa sama-sama makhluk hidup, kenapa beda? Ditafakuri, kenapa beda? Ternyata pas. Ya. Kenapa lubang hidung manusia ada rambutnya, ada bulunya? Kenapa mata manusia terdiri dari berlapis-lapis? Lapisan-lapisan. Itu semua, masya Allah, direnungi, silahkan itu direnungi. Semuanya pas tuh, berarti penciptanya ini luar biasa. Nah inilah kenangan, itulah kenangan kagum kepada Tuhan, itulah yang akan abadi meskipun tubuh sudah hancur. Tubuh boleh hancur tapi kenangan-kenangan itu tidak akan hilang. Tubuh boleh hancur tapi tasbih, kekaguman kepada Tuhan tidak akan hilang. Yadhabu. Jadi ilmu dengan ijazah penting mana? Penting ilmu. Ijazah bisa hancur, kebakaran rumahnya, ya hancurlah sudah. Tapi ilmu ya tidak akan hilang. Ilmu tidak bisa tidak hilang. Suruh dilupa-lupakan juga ya nggak lupa. Kenangan ilmu itu tidak mudah hilang. Kalau ijazah hilangnya gampang, kena kebakaran, kena dicopet, jatuh di tengah jalan,
Itu. Yang awet itu bukan materi, yang awet itu yang imateri. Yang awet itu bukan materi, tapi yang imateri. Makanya sekarang kan ada uang itu kan uang digital, bukan berbentuk materi lagi. Bukan berbentuk materi lagi, sudah digital semua. Uang digital entah kayak apa bentuknya, tapi kan tidak cangking-cangking duit lagi. Orang modern itu semakin lama semakin meninggalkan materi. Dulu komputer aja bentuknya segede-gede kan, kayak lemari-lemari gitu kan, lemari gede-gede. Sekarang semakin kecil. Komputer untuk perjalanan, artinya semakin orang tuh mau tidak mau akan meninggalkan materi. Semakin jauh dari materi sebenarnya semakin canggih. Dunia modern pun ya begitu sebenarnya. Dunia modern semakin kecil materinya semakin canggih. Wa tasbihatu tabqa. Wa qala tahu sebut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasbih itu abadi, awet. Wa qala tahu sebut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhaqumut takatsur. Alha gawe lali, gawe lengah, membikin lengah. Kum ing sira kabeh at-takatsuru apa akeh-akehan materi. Akeh-akehan materi. Berlomba-lomba materi. Ya kulo ngucap sapa Ibnu Adam, mali, aduh hartaku, duitku gimana. Wahalaka lan ora ono iku kaduwe sira min malika saking harta sira apa illama angin perkara akal takang mangan sapa sira. Duitmu banyak tapi ujung-ujungnya kan sekedar apa yang kamu makan. Tidak mungkin kamu punya beras 50 ton kamu makan semuanya, kan nggak mungkin. Jadi misalkan kini saking sugiye pirang-pirang ton ning lumbunge, kan tidak mungkin dimakan semua. Duit segitu banyaknya kan tidak mungkin digunakan semuanya. Ma illa ma ay perkara akal takang mangan sapa sira. Fa'afnaita, artinya masih banyak yang tidak mungkin kamu makan. Yang kamu makan pun fa'afnaita, nuli gawe rusak sapa sira ing ma. Wal aula bista atau ngenggo sapa sira fa'ablaita, nuli gawe lusuh sapa sira, gawe amoh sapa sira. Au tasaddaqta atau sedekah sapa sira fa'abqaita, moko gawe awet sapa sira. Qala tahu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya daru man la daralah wa malu man la malalah. Ad-dunya utawi dunya daru man iku desae atau umahe wong. La daro kang ora ana umah iku maujud ing dalam akhirat maksudnya. Lahu kaduwe man. Jadi orang yang nanti di akhiratnya jadi gelandangan tunawisma, di dunianya silahkan dikasih wisma, dikasih kesenangan. Jadi kasihan tiwas di sana gelandangan, masa di sini gelandangan pula kan. Jadi dikasih senang, dikasih nafas lah. Wa maluman lan hartai wong la mala kang ora ono hartai ku maujud lahu kaduwe man. Walaha lan maring dunya yujma'u dikumpulkan man sapa wong la akla kang ora ana akal iku waras. Lahu kaduwe man. Di dunia tuh bukan hanya orang benar, orang-orang yang pikirannya sedeng, yang sowak sekalipun dikumpulkan jadi satu. Semuanya, aduh iya itu awas, jangan gunggungan ya. Memang saya layak untuk sukses di dunia tuh, jadi sekolahlah yang tinggi supaya seperti saya. Aku ini bisanya sukses itu kan karena pendidikan aku ini tinggi, modern.
Kalau soal kaya-kayaan begitu sih, nggak usah sekolah tinggi-tinggi juga banyak orang yang sukses. Om Lim itu entah sekolahnya apa itu ya, nggak sekolah ya. Sekolah banyak sih, pos-pos Tegalwangi, pos Rotan itu banyak yang nggak sekolah. Kalau ada sekolah asal. Jadi kalau ilmu hanya digunakan buat urusan target duniawi, rasa-rasanya kok eman. Rasa-rasanya eman. Karena siapapun bisa jadi orang kaya. Masa iya disamakan saya dengan anak yang tidak berpendidikan? Kan harusnya izin kan, malu kan. Kalau urusan materi-materian sih, kenapa harus repot-repot masa dengan cara gitu? Yang tidak sekolah pun banyak yang kaya. Jadi kalau ilmu hanya ditunjukkan untuk itu aja, eman ilmunya. Eman ilmunya, eman perjuangan mencari ilmu. Namanya mempersempit ilmu. Kalau ilmu hanya digunakan untuk materi, ilmu hanya digunakan untuk tujuan materi, itu kasihan ilmunya, kasihan perjuangan mencari ilmunya. Wa alaiha lan ingatase dunia yuadi musui, wah recok semuanya. Man sepo wong la ilma kang ora ono ilmu iku maujud lahu kadue man. Wa alaiha lan ingatase dunia yahsudu hasud man sepo wong la fiqha kang ora ono ilmu iku maujud lahu kadue man. Wala halan maring dunia yas'atu mandah man sepo wong la yakin kang ora ono keyakinan iku maujud lahu kadue man. Waqala tau sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wad dunya akbaru hammihi falaysa minallahi fi syai'. Jadi belajar punya ilmu, belajar sekolah itu jangan ditujukan sekedar punya pengen dapat gaji gitu aja. Terlalu kecil. Gaji itu terlalu kecil untuk menghargai ilmu. Gaji itu terlalu kecil untuk menghargai ilmu. Jadi kalau ada orang tua menasihati anaknya, "Jong, kamu sekolah yang tinggi ya, biar kamu nanti jadi orang pangkat, duit kamu banyak, gaji kamu besar." Itu sebenarnya menjerumuskan. Itu sebenarnya menjerumuskan, mempersempit ruang pikirnya seorang anak. Ilmu itu terlalu besar kalau hanya digunakan untuk tujuan materi. Harusnya ada target yang lebih besar dari sekedar itu. Wa alaiha wa qala dawu sabakan sing Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ustawi sepo wonge asbaha iku lamun isuk-isukan sepo man. Wa dunya hale utawi materi akbaru hammihi. Iku paling gedene cita-citae man, falaisa moko ora ono sapa man minallahi saking Gusti Allah ora ono iku fi syai'in ing dalam suwiji yang terhormat. Jadi kalau targetnya hanya materi-materi saja, ya tidak ada harganya di sisi Allah. Tidak ada harganya. Jadi kegiatannya demi materi itu saja. Demi materi. Awas ngopeni masjid, jangan sekedar jangan numpang hidup di masjid. Eman oliye ngopeni masjid. Eman kalau hanya ditujukan untuk cari hidup di situ. Falaisa minallahi fi syai'. Wa alzama lan netepaken Allahu subhanahu Allah qalbahu ing atiman arba'a khisalin ing papat pira-pira perkara. Hamman rupane pikiran pusing la yang kotiku kang ora pegot-pegot apa ham anhu saking man abadan ing dalam selawase. Wa syuhlan lan kesibukan la yatafarrahu kang ora rampung sapa man minhu saking syuhlan abadan ing dalam selawase. Wa faqran lan kemelaratan. Orang kok sampai geragas kepada dunia, ya rasanya tetap aja melarat. Meskipun duit sudah banyak yang kumpul, tapi kerasanya masih melarat saja, masih kurang saja. La ya belughu ora tumako sepoman, ora tumako hinahu ing kecukupane man, ora tumako ing kecukupan abadan ing dalam selawase.
Wa amalan lan ing angan-angan. Angan-angan lamunan, melamun, bayangan melamun. La yablughu kang ora tumeka sapa man muntahahu ing puncake amal abadan ing dalam selawase. Wa qala dawuh sapa Abu Hurairah qala dawuh limaring ingsun Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Hurairah ta'ala urika ad-dunya jami'aha bima fiha. Ya Abu Hurairah tahe Abu Hurairah ala uri ana toh ora ngatonaken sapa ingsun ka ing sira. Maukah aku memperlihatkan kepada kamu ad-dunya ing dunia jami'aha ya sekabehane dunia. Kamu ingin tahu gambaran ilustrasi dunia bima kelawan perkara fiha kang ing dalam dunia. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun bala nggih ya Rasulullah. Fa akhadha nuli ngalap sapa Kanjeng Rasul biadi ing tangan ingsun. Beliau menuntun tanganku, dituntun wa atalan nggawa sapa Kanjeng Nabi bi kelawan ingsun. Ya teko maksudnya teko ku nggawa ingsun maksudnya. Lan teko sapa Kanjeng Nabi bi kelawan nggawa ingsun teko wadian ing siji wadi lembah min audiatil Madinati saking pira-pira lembah Madinah. Fa idzan dumadakan masbalatun utawi ana tempat sampah. Fiha kang iku ing dalem masbalah rukusu unasin utawi pira-pira endase menungso-menungso. Waduh. Rupa-rupanya itu habis bekas medan perang atau apa. Di situ ada tengkorak-tengkorak manusia. Wa adaratun lan ya kotoran-kotoran telepong gitu kan. Telepong atau wa khirakun lan kain-kain sobekan secarik-carik kain. Wa idhamun lan piro-piro balung kaya ning apa trunyan kaya ning trunyan seperti yang ada di desa Trunyan Pulau Bali itu kan ada tengkorak-tengkorak pati berserakan sampah-sampah ya bekas-bekas baju atau apa bajunya orang yang mati gitu kan sudah apa berserakan gitu aja berserakan. Kumaqalah nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Abu Hurairah hadhihi irqusu utawi ikilah pira-pira sirah kepala kanat iku ono apa hadhihi ruus tahrusu iku ambisi sapa hadhihi ruus kepala-kepala yang berserakan ini yang remeh-temeh ini kelihatannya remeh-temeh. Wah dulunya itu menyimpan ambisi yang besar-besar, menyimpan ambisi yang besar. Sekarang apa, lihat aja sendiri. Aduh, sudah nggak berdaya, sudah jadi kayak gitu. Dulu ambisinya gede, kahir sikum kayak ambisine sira kabeh. Tak wa tak mululan angen-angen opo hadhihi ruus ka amalikum kaya angen-angene sira kabeh. Ya punya cita-cita yang panjang lebar, angan-angannya setinggi langit. Sumahia nuli utawi hadhihi ruus, kemudian yang terjadi pada diri kepala ini al-yauma ing dalam dino iki idhamun iku dadi pira-pira balung bila jildin kelawan tanpa kulit. Aduh, betapa jeleknya sekarang tuh. Ya dulunya bisa jadi kepalanya ganteng, lu bagus, lu cantik. Ya sekarang itu waduh mengerikan dan remeh-temeh sudah. Sumahia nuli utawi hadhihi ruus sairatun iku berubah, iku dadi perkara kang dadi iku Ramadan iku dadi abu. Karena abrol kan anjur jadi tanah. Wa hadhil adharatu utawi ikilah pira-pira telepong kotoran Hiya ya hadhil adharat alwanu animatikum iku pira-pira warna makanan-makanan sira kabeh. Yang kamu makan itu kan yang harganya mahal-mahal di toko roti, di toko makanan yang elit-elit makanannya tuh. Atau yang di restoran yang satu porsi harganya 1,5 juta. Tahu nggak, pernah nggak lihat satu porsi harganya 1,5 juta? Sama lihat. Ya pernah masuk di restorannya meskipun nggak pesan. Ini puncak tuh, di puncak dulu pernah masuk di satu restoran, satu nampan lah porsi buat 4 orang, harganya 1,5 juta. Masya Allah.
Zaman dulu 1,5 juta, nggak tahu kalau zaman sekarang. Ya. Sekarang Ya cuma asal tahu aja gitu kan, makanan itu ada yang elit, nggak harus beli. Ya katanya kita pun ke situ ya nggak beli makanan, nggak apa kan, ya, cuma masuk aja gitu. Padu weru bae. Pesannya sih cuma itu aja. Susu kambing. Pesannya sih. Makanan-makanan yang elit yang harganya sampai segitunya. Ya jadinya kayak gitu tuh, jadi telepon. Iktasabu podo ngasilaken mendapatkan nalu merkoleh sepo mereka ha ing ikilah atimah min haitsu tasabu saking sekirane usaha sepo mereka ha ing atimah summa qadhafu nuli nganjingaken adkhalu nuli nganjingaken sepo mereka ha ing atimah, mereka memasukkan makanan fi butunihim ing dalam piro-piro wetenge mereka. Fa asbahat nuli jadilah opo atimah makanan itu wan nasu hale utawi manungso ya tahamauna iku amit-amit menghindar sepun nas ha ing atimah, ya jadi telepon sih idi jorok. Begitu joroknya, yang tadinya begitu elit, begitu keluar dari tubuh menjadi suatu hal yang sangat-sangat jorok. Harganya sampai segitu mahalnya, segitu lezat dan nikmatnya. Kalau sudah tinggal jadi ampasnya aja kan menjijikkan sekali. Wa hadhil khiraqu tamikilah piro-piro kain al-baliyatu kang lusuh. Kanat iku ono apa hadhil khiraq riyashahum. Iku menjadi piro-piro ya sandangan halusnya mereka, sandangan yang elit. Sutra-sutra yang harganya berjuta-juta yang begitu halus di kulit ambrol sekarangnya. Wariba riyasahum waribasahum lan sandangannya mereka. Fa asbahat nuli jadilah opo ikilah pakaian-pakaian wariyahu hada utawi angin tasfiku iku menampar opo riyaha ing pakaian-pakaian yang bagus-bagus tadi. Ditampar sampai jadi lusuh, sobek. Wa hadhil idhamu utawi ikilah piro-piro balung, bangkai-bangkai, tulang-tulang ini idhamu dawabihim iku piro-piro balung hewan-hewane mereka. Hewan yang elit-elit, kuda yang harganya mahal, ratusan juta bahkan miliaran. Sekarang tinggal jadi tulangnya aja. Allati kanu kang ono sapa mereka yang tajiuna iku plesir, cari kenikmatan, cari kesenangan. Yang tajiun tuh cari-cari kenikmatan, ya plesir gitu aja. Ini tulang-tulang tuh tadinya adalah hewan-hewan elit yang digunakan buat plesir oleh mereka. Alaiha ing atase dawab plesir atrafal biladi ing dalam piro-piro ujung negeri-negeri ke negara-negara yang jauh. Faman moko utawi sapa wong kana iku lamun ana sapa man bakian iku wong biasa nangis, bisa nangis, orang sentimental. Bisa sentimental ala dunia ngatasi dunia, fal yabki moko becik nangis sapa man. Ola ngucap sapa Abu Hurairah, fama barihna moko ora gingsir-gingsir sapa kita, ora peragat-peragat sapa kita, hatta stadda sehingga dadi banget buka una opo tangisan kita. Wa yurwa diriwayatkan apa anna Allah setuhune Gusti Allah azza wa jalla iku lama ahbata ing dalem sumangsane nurunaken sapa Allah Adam ing Nabi Adam. Allah nurunaken Adam fil ardi ing dalem bumi. Qala moko dawuh sapa Gusti Allah. Qala iku dawuh ya khabarnya inna. Qala iku dawuh sapa Allah lahu maring Adam, ibni lil kharabi, ibni banguno sira Adam. Manusia silahkan membangun, tapi tujuannya lil kharabi kanggo sombong. Nanti suatu saat tidak berpenghuni rumah yang kamu bangun, atau tinggal menjadi puing-puing. Jadi dunia itu terlalu banyak duka cita di dalamnya, Walid lan nganako siro, silakan kamu punya anak.
Kalau kamu punya anak kan senang. Kalau kamu punya anak kan senang. Anaknya lucu-lucu, manis-manis, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Lil fana'i kanggo tujuan mati. Artinya ada kelahiran, ada kematian. Adanya kelahiran pasti ada kematian. Suatu saat gembira, suatu saat sedih. Tiba-tiba menjadi suatu kesedihan. Lagi lucu-lucunya punya anak, anaknya mati. Nah, ini kan sedih sekali. Jadi kesedihannya pun ya luar biasa dunia. Memang ada kegembiraan karena punya anak, tapi kesedihannya suatu saat kalau ada anak, suatu saat terjadi kematian. Entah orang tuanya dulu yang mati, disedihi, ditangisi oleh anak. Entah anaknya dulu yang mati, ditangisi orang tua. Ada imbang-imbangannya tuh. Jadi setiap fasilitas dunia itu ada tanggung jawabnya, ada resikonya. Senang-senangnya dunia pasti ada resikonya. Kesenangan dunia ada resiko kesedihannya. Tsumalatus alunna yauma idzin anil na'im. Ada tanggung jawab, ada resikonya. Masya Allah. Boleh makan senang-senang, silahkan, coba di enak-enak. Tapi kemudian kalau tidak ditanggulangi dengan tanggung jawab yang tepat, wah ya sudah, kolesterol naik, trigliserida naik, diabetes, kadar gula darah naik, tensi darahnya naik lagi. Itu berarti kan ada risiko. Wallahu a'lam. Risikonya.